Kalau dulu waktu pertama nyobain tuh nyarinya masih susah banget karena bahan-bahannya si cyanotype ini termasuk bahan-bahan kimia berbahaya. Jadi Goro mencoba mengimplementasi si cyanotype ini ke berbagai macam medium gitu. Dengan Goro kenal si old photography proses ini yang mana dia itu adalah salah satu cikal bakal adanya munculnya fotografi gitu. Gor ubek-ubek tuh si fotografi itu apa ya lewat old photography proses ini gitu. Oh, ternyata fotografi itu tuh ini loh gitu. Nggak cuma sekadar gear kameranya apa, lensanya apa, nggak cuman itu aja sebenarnya. Halo, balik lagi di Voice of Raw. Episode kali ini kita bakal ngobrol bareng Goro ya, atau ya. Anggoro nama lengkapnya Anggoro. Goro ini fotografer yang sering melakukan fotografi melalui media metode alternatif fotografi eksperimentalis ya. Ya. Itu tuh apa tuh? Kayaknya itu udah ribet banget soalnya. Sebenarnya kan si proses alternatif fotografi proses itu banyak. Ya itu masih gimana ya ceritanya? Itu tuh eksperimen melalui media apa? Awal mula fotografi itu ya adanya fotografi itu karena hasil eksperimen ilmuwan ya, ada astronomi, ada saintis biologi, ilmuwan lah ya. Alkemis itu gitu. Dari eksperimen. Nah, si yang Goro lakukan ini juga praktek eksperimen sebenarnya. Dulu di tugas akhir, buat tugas akhir sebenarnya di waktu kuliah. Nah, sebenarnya itu jadi termnya istilahnya disebutnya tuh banyak banget. Tapi kalau Goro menyebutnya eksperimentalis karena nggak cuma satu proses aja yang Goro coba. Tapi dominannya kebanyakan Goro tuh atau lebih tertarik di cyanotype sebenarnya. Oh, blueprint atau ini salah satunya. Ini yang dipakai nih. Ini kuat nih, dicuci nggak luntur? Ini diproses 2018, ini buat tugas akhir, ini judul tugas akhir juga. Jadi masih ada sampai sekarang. Udah berapa tahun nih? 5 tahun. Order di mana nih? Oh enggak ya, enggak sampai situ ya. Udah 5 tahun lah ya, kuat. 5 tahun lumayan ya. Kuat dengan catatan tapi ya. Ada catatan khusus juga karena ya namanya masih proses manual. Nah, kalau cyanotype sendiri itu ada termnya lagi sebenarnya. Orang-orang yang berpraktik cyanotype itu disebutnya cyanotypist. Kayak terapis gitu ya. Iya, terapis. Terapis apa lagi? Yang terapi kan, bener kan terapis. Alkemis gitu-gitu kan. Nah, kalau Goro lebih suka disebutnya eksperimentalis aja ya. Kalau fotografer disebut fotografer, aku mah jarang motret, gitu. Lebih sering memprosesnya berarti ya? Lebih sering cetak. Lebih sering nyetak sekarang ini. Tapi emang yang awal-awal dicoba tuh apa sih? Ya metode kayak gimana sih? Awal cyanotype. Kenalnya tuh awalnya tuh di 2015. Sebelumnya belum cyanotype dulu, awalnya gambi kromat. Tapi itu masih salah satu proses old photography lah ya, old print. Gambi kromat. Nah, dari situ waktu itu nyobain pertama kali 2015 itu workshop waktu itu di Jogja. Teman-teman di Jogja terima kasih mengenalkan saya, meracuni. Dari situ juga kenal ada proses-proses yang lain nih, bukan cuman gambi kromat doang. Si old photography proses tuh banyak. Salah satunya yaitu ada cyanotype, sama ada Van Dyck, ada daguerreotype, ada calotype. Ya, banyak lah. Pakai plat itu ya. Benar, banyak banget. Nah, di 2017 itu awal mula coba ngulik nih cyanotype nih yang lebih menarik nih. Karena suka biru tuh? Ya. Kenapa tuh? Persib kan ya. Karena Persib kita ya? Di Bandung kan ya Persib. Pertama itu ya biru. Nggak tahu kenapa ya kalau itu personal. Secara personal suka warna biru gitu ya. Film biru? Film biru juga kan siapa tak suka film biru gitu ya, kita kaum lelaki ini gitu kan. Itu banyak gitu kan, banyak hal menarik dari satu warna ini aja nih, menarik banget nih gitu. Makanya
sampai sekarang deh cyanotype-an. Emang tertarik walaupun birunya juga macam-macam ya, ada yang Iya benar. berbagai macam biru udah dicoba berarti ya. Yang Pil biru. waduh kalau itu nggak sampai ke situ dong. Oh enggak sampai. Di luar konteks. Tapi untuk bahan-bahan cyanotype sendiri sekarang gimana sih? Kalau sekarang udah Cara lumayan, dapetinnya? sekarang udah lumayan banyak ya. Kalau dulu waktu pertama nyobain tuh nyarinya masih susah banget karena bahan-bahannya si cyanotype ini termasuk bahan-bahan kimia berbahaya. Bahayanya tuh kenapa gitu? Apa Itu bahan-bahan kimia kan pertama bahan kimia gitu ya. Bahan kimia ada yang bisa dikonsumsi, ada yang aman gitu ya, ada yang safe grade-nya, ada juga yang beracun? berbahaya ya beracun. Oh, Nah ini nih, lebih ke racun. ini nih bahan cyanotype. Kalau cyanotype khususnya, cyanotype itu tuh bahannya salah satunya potasium ferricyanida. Iya. Ferric itu besi cyanida lah ya, potasium besi cyanida. Ya itu waktu itu zaman-zamannya awal-awal ngulikin ini ya itu tugas akhir 2018. Itu zaman-zamannya kopi cyanida. Oh, oke. Jessica Iya. Jessica Mirna. Nah, makanya waktu itu carinya makin susah tuh. Karena Sebelumnya aja tuh udah susah sebenarnya, karena nggak banyak dipakai juga sih bahan kimia ini. Yang kedua tuh ada bahannya amonium ferric, besi amonium. Amonium juga bahan berbahaya sebenarnya. Ya emang bukan dikhususkan buat dikonsumsi atau yang aman. Ya penggunaannya tuh khusus emang buat penggunaan khusus aja gitu. Berarti ketika Jadi nggak bisa sembarangan. proses cyanotype juga kita benar-benar pakai kayak masuk lab ya, pakai safety-nya kan, karena itu bahaya juga. Idealnya gitu ya. Idealnya. Tapi kalau saya sendiri sih agak sembrono sih ya, karena faktor ya, yang kita punya nih untuk yang seideal itu gitu ya, punya lab atau studio atau tempat buat workshop gitu yang ideal tuh kan lumayan juga ya. Pertama dari kalau banyak yang mesti dipertimbangkan gitu. Dari ruangannya, ukurannya, udara, air dan sebagainya lah ya. Nah, untuk memenuhi itu kan juga butuh modal ya. Dan gak murah juga. Makanya ya kalau saya mah seadanya aja, yang ada aja yang saya bisa. Asal jangan diminum aja ya. Ya asal jangan diminum aja. Asal jangan diminum dan keminum aja. Gitu. Tapi tetap ya sarung tangan gitu mah. Sarung tangan sebisa mungkin idealnya pakai. Terus ya kita waktu proses tuh, waktu cetak ya lebih hati-hati aja sih, lebih. Oke. Kalau sekarang dapetin bahannya bisa. Nah kalau sekarang ini juga udah ada ya sekarang ya. Dijual ya, kita jual ya. Sekarang di sini udah jual. ya. Oke, bisa ketik. Dulu kan belum jual kan, baru berapa bulan ini mungkin ya, atau setahun ke belakang ya. Iya. Sekarang udah ada juga, bisa dibeli di sini nih. Yang butuh bahan cyanotype bisa kontak terus. Jadi Marketing. Bagus. Iklan. Oh, jadi sekarang udah lumayan bebas, enak ya sebenarnya, ada supply. Sekarang udah mulai banyak juga di Tokopedia, di Shopee gitu ya, online shop, marketplace gitu juga udah banyak juga yang jual, atau banyak lab foto juga yang jual juga bahannya gitu ya, dalam bentuk kit gitu, cyanotype kit atau. Nah, tapi yang salah satu problem lainnya adalah sekarang harganya lebih mahal ya. Mungkin ya demand-nya juga ada gitu ya. Makin banyak juga sekarang, udah lumayan populer lah si cyanotype ini. Kita coba jelasin dulu sih. Cyanotype secara sederhana tuh gimana sih prosesnya? Mungkin ada yang mau tahu. Cyanotype atau all photography process itu tuh sebenarnya teknologi cetak dalam fotografi gitu ya. Salah satu cikal bakal awal mula lahirnya fotografi gitu. Nah, kalau cyanotype sendiri itu yang nemuin itu nama ilmuannya tuh dari ilmuwan Inggris, Sir John Herschel. Dia juga yang menemukan term fotografi. As a fotografi gitu, yang kalau kita searching di Google gitu ya, apa itu fotografi gitu ya. Definisinya dari di Wikipedia gitu kan. Fotografi adalah photos and graphos gitu ya, melukis dengan cahaya. Nah, itu tuh term itu yang menemukannya itu Sir John Herschel. Dia juga yang menemukan proses cyanotype ini. Oke. Atau blueprint ini gitu, yang dia astronom juga.
Nah, cyanotype ini nih dipakai banyak buat gambar teknik, Oh iya, buat arsitektur sering-sering, gitu kan. sering lihat Itu kan kalau di arsitektur dari kalkil ada ya. term blueprint itu juga sebenarnya kita kenal mungkin kalau dulu arsitek dulu gitu ya, blueprint, atau kita mungkin masih dipakai juga term blueprint itu gitu sebagai rancangan gambar rancangan gambar teknis gitu buat arsitektur, juga buat botanical yang ya dia mengkategorikan tanaman-tanaman yang ada itu pakai cyanotype ini juga gitu. Salah satunya ada seniman perempuan dari luar namanya Anna Atkins. Itu yang banyak berproses menggunakan cyanotype ini juga gitu buat tanaman-tanaman gitu, nyetak tanaman-tanaman gitu. Oke, jadi sebenarnya prosesnya itu sebenarnya kayak memindahkan dari satu bidang ke cetakan itu ya. Sebenarnya bukan Apapun dari memindahkan negatif. sih. Kalau memindahkan itu lain lagi. Itu transfer jadi print kan. Prosesnya. Nah, kalau ini nih kenapa masih masuk ke dalam fotografi, karena dia benar-benar mencetak gitu, bukan yang transfer print atau memindahkan gambar ke media. Bukan sablon ya. Iya, Mirip tapi kan. mirip sebenarnya. Ya. Tapi kalau transfer print tuh kayak misalnya ada gambar yang dari majalah nih, kita bisa pindahin ke media apapun begitu, misalnya akrilik atau kayu atau apa, itu transfer print namanya. Nah, kalau ini tuh dia kenapa disebut masih dalam satu lingkup fotografi, karena dia masih menggunakan cahaya nih untuk cetak si cyanotype atau fotografi ini. Masih pakai cahaya UV atau matahari gitu ya, atau sunprint juga disebutnya. Si term alternatif fotografi proses atau alt fotografi proses ini banyak banget ya, itu tuh alternatif fotografi proses, alt fotografi proses, ada sunprint, ada alt print gitu, ada handmade fotografi gitu. Termnya banyak banget sebenarnya buat selain prosesnya yang banyak, termnya juga istilah-istilahnya jadi banyak juga gitu. Nah, singkatnya mah sebenarnya kalau si proses alt fotografi ini nih, dia mencetak Foto. imaji gitu, gambar atau objek apapun menggunakan cahaya dengan menggunakan si kimia itu gitu. Kimianya beda-beda juga dari setiap proses. Kalau kayak di Indonesia nih, jemurnya itu biasanya kalau misalnya setengah hari terik gitu. Yang paling cocok tuh apa sih? Tengah hari terik kah atau Oke. Karena dia UV, pakai cahaya UV atau matahari, itu pengaruh juga ke prosesnya gitu ya, cepat lambatnya si prosesnya. Nah, idealnya sih emang diterik matahari siang hari gitu ya, jam 12 itu paling enak tuh sebenarnya. biar lebih Kalau cepat terik, ya? Biar lebih cepat ya. benar. Kalau lagi terik tuh enak banget gitu, kayak kalau lagi cerah-cerahnya, wah kita happy banget tuh bisa proses berkali-kali gitu kan. Apalagi di Bekasi tuh ya mataharinya. Ya, atau kalau di sini mah Bojong Soang gitu ya, ada kolot gitu yang Kebul. itu enaknya pakai matahari sih. Kalau Goro juga personal lebih sukanya pakai matahari sebenarnya. Tapi selain pakai matahari, kita juga bisa pakai lampu UV gitu. UV ya. Kita pakai Ungu itu ya. iya. Kita pakai cahaya buatan gitu, karena ya enaknya kalau pakai lampu UV itu tuh ya kita bisa proses kapan aja gitu. Terukur lebih terukur. Iya, lebih konsisten. Kalau di malam hari atau lagi musim hujan Ya, gitu kan, tetap kita kalau ngandelin matahari mungkin susah gitu ya. Nah, Apalagi kalau Goro waktu itu ngejar waktu gitu ya, ada deadline apa segala macam. Lagi musim hujan, wah itu pakai UV kita membantu rada banget ya. sedih hati lah ya. Gitu. Oke. Di tengah semakin instannya fotografi, bahkan pakai HP jadi gitu. Kenapa sih masih lebih tertarik pakai cyanotype yang prosesnya tuh ribet, bahkan kalau mungkin kita mau pakai kamera harus pakai di print dulu di negatif gitu-gitu Ya kan. sekarang zaman udah maju gitu ya, udah teknologi udah lebih mutakhir, tapi masih gitu-gitu. Kenapa gitu? Awalnya sih sebenarnya karena keadaan ya, faktorku
pada aku miskin we gitu ya, karena miskin aja gitu waktu itu. Sekarang mahal ya justru. Iya, tapi sebenarnya ini juga nggak murah juga gitu ya. Ternyata udah mah nggak lebih murah juga, nggak lebih simpel juga, nggak lebih mudah juga. Waktu dulu ya awal-awal berfotografi gitu ya, dari SMP, awal-awal SMA gitu ya, ya dengan gear seadanya gitu ya, kamera seadanya, sampai kuliah juga masih pakai kamera yang sama waktu itu. Dulu pakai D70S. Oh iya. Nikon D70S. Iya. Itu ISO mentok kayaknya di 1800-an deh kayaknya. 1600. Dulu ya. Itu mentok tuh. Udah paling mentok tuh ISO segitu tuh. Grainnya udah ini. Iya, udah grainy, terus sensor kotor udah segala macam. Dan itu nggak bisa video kan. Hanya only foto aja. Itu masih dipakai sampai di waktu zaman kuliah, masih pakai itu tuh. Buat tugas-tugas apa segala macam. Waktu itu udah mulai ya sosokan lah ya, bikin berkarya, pameran apa segala macam juga pakai kamera itu. Dari situ tuh karena faktor yang keterbatasan yang kita punya cuman itu gitu ya. Terus ngelihat foto yang beauty banget gitu ya, yang wah banget gitu. Belum tanpa mesti editing atau yang yang bokeh nih, yang apa segala macam. Goro waktu itu malah lebih tertarik ke foto jelek gitu, malah ya itu sebelum itu juga malah tertarik ke analog waktu itu. Udah mulai analog juga, awal-awal kuliah tuh main analog. Terus dengan hasil yang di create sama analog ini nih, Goro suka aja gitu. Goro mungkin also lah ya, jiwanya masih tua gitu ya. Ngelihat kesan-kesan yang ya itu grainy-nya dapat, nggak yang tajamnya itu, yang nggak terlalu tajam tuh, malah justru tertarik di situ gitu. Justru lebih seksi ya. Gitu ya. Dulu malah juga pas zaman-zaman analog juga lebih suka pakai film expired juga. Lebih murah. Itu lagi-lagi juga karena nah, itu lagi-lagi karena faktor keterbatasan juga, lebih murah kan. Waktu itu film masih lumayan murah juga sih sebenarnya. 35 ribuan. Sekarang udah berapa ya? 75 kali, 75 100-an ya. Paling murah 100 kayaknya. Paling murah 100 tuh kan. Dulu itu masih murah kan, freshnya aja tuh 35.000 masih murah, tapi ya faktor keterbatasan itu lagi ya, karena miskin gitu ya. Akhirnya kita lebih memilih yang expired gitu. Expired waktu itu di Taman Sari itu apa namanya? Lupa lagi. Berapa ya? 12.000 gitu, 15.000. Nasir foto. Nasir. Itu kalau expired tuh 15.000 apa 12.000 gitu kalau nggak salah, cuma segituan. Nah, itu kan bisa banyak. Belum kita nyucinya gitu ya, ke lab gitu ya, developnya. Ke lab bisa habis 50 atau 35 ribuan juga. Sekarang. Nah, faktor keterbatasan itulah yang juga dorong makin dalam Goro terprosok dalam. Iya, makin ke sini nih gitu. Tapi setelah menjalani ini gitu kan, pertama ya itu kesan tuanya, kesan vintage-nya. Karena old soul ini nih suka hal-hal yang berbau vintage, yang tua-tua tuh suka Goro. Jadi ngejarnya kayak yang analog itu tadi. Selain ya itu tadi lebih murah, ternyata enggak juga nih sekarang. Sekarang makin mahal. Tapi melalui metode ini tuh udah bikin karya apa sih yang udah dihasilin nih sekarang, yang apa jadi pameran atau? Yang pertama tuh kan emang ini awalnya makin dalamnya tuh waktu itu buat tugas akhir si ini nih, old photography proses eksperimen ini. Nah, waktu itu dulu kuliah kan sebenarnya di desain grafis ya, DKV. Kenapa akhirnya tapi DKV murtad lah ya. Kita sebenarnya anaknya bukan desain banget gitu ya. Itu suka foto, udah mulai dari awal SMA, SMP ke SMA tuh udah mulai berfotografi. Lanjut sampai kuliah itu mempertanyakan tuh soal fotografi itu gitu ya. Di DKV kita kan belajar juga fotografi nih, tapi yang buat industri kan. Iya, basic lah ya. Nah, Goro tuh gak suka ke yang industri banget nih. Goro gak suka tuh
kurang tertarik sama hal-hal yang industri komersial itu tuh nggak tertarik sebenarnya. Soal fotografi ini akhirnya agak belok lah ke ya art fotografi lah ya. Nah di situ mulai mempertanyakan kan, ini fotografi ini ada art fotografi, ada ada jurnalistik gitu, ada industri dokumenter. gitu, ada dokumenter dan lain sebagainya gitu ya, banyak banget gitu si fotografi. Nah dari irisan-irisan itulah gitu antara seni, desain, fotografi, yang akhirnya munculin pertanyaan si fotografi ini sendiri, fotografi itu sendiri itu apa gitu kan. Terus akhirnya kenal si proses ini, akhirnya buat tugas akhir juga, waktu itu di approve juga Bikin buat apa tugas tuh? akhir. Bikin apa dulu? Waktu itu dia jadi Goro mencoba mengimplementasi si cyanotype ini ke berbagai macam medium gitu. Benda ya berarti. Kan yang tradisionalnya tuh yang umumnya si cyanotype ini atau fotografi proses tuh ya cetaknya di kertas-kertas aja kan. Tapi sebenarnya tapi Goro waktu itu nyoba cetak selain di kertas tuh di kaca, di kayu, di akrilik, di plat, di batu, di kulit, di apa lagi ya? Keramik, granit, fabrik, tekstil gitu. Itu eksperimennya waktu itu Motonya di moto apa? berbagai macam. Motonya moto apa? Objeknya waktu itu ya itu ada pertentangan waktu tugas akhir ini eksperimen, tapi kita anak DKV nih kan, yang anak komunikasi nih, komunikasi visual gitu. Ini harus ada komunikasinya nih, cari isu dong akhirnya. Cari isu, waktu itu isunya yang Goro angkat tuh tentang penyimpangan beragama. Oke. Agak random ya kan jadinya kan. Delirium religiosum. Nah waktu itu juga lagi rame-ramenya radikalisme, terorisme di 2018 tuh lagi rame-ramenya itu tuh teror bom apa segala macam itu lagi rame juga. Oke. Gue angkat tentang isunya tentang itu. Waktu itu karyanya itu karya pertama tuh di kaca 160 kali 60 cm. Itu objeknya kayak jubah gitu aja. Goro tuh kebanyakan kalau ngomongin si objek visual tuh ya satu objek visual aja sebenarnya. Goro lebih tertarik sama objek-objek yang sederhana atau yang simple aja sebenarnya. Jadi selain karena juga waktu itu isu yang diangkat juga agak sensitif. Jadi Goro harus gimana nih nge-treat si karya ini nih supaya aman aja juga buat Goronya gitu kan. Biar nggak dibubarin gitu ya. Benar. Makanya akhirnya Goro cuman satu objek aja, metafor gitu. Ya main metafor aja gitu dengan satu objek. Selain itu ya Goro juga lebih suka hal-hal yang sederhana aja gitu. Gimana caranya dari objek-objek atau hal-hal yang sederhana itu pengen ngasih tahu aja atau ngingetin aja sebenarnya hal-hal yang sederhana itu nggak sesederhana itu loh gitu. Kayak mie instan aja tuh nggak seinstan itu gitu kan. Kalau kita ngomongin ya gimana dia diproses dari pabriknya sampai ada di warung, sampai kita beli, sampai ada di dapur terus kita masak ya kan nggak seinstan itu juga kan sebenarnya, meskipun namanya mie instan. Jadi simplicity is not simple gitu kalau buat Goro. Kenapa sih karya-karya Goro tuh harus diproses secara Proses alternatif? ini. Apakah emang sesuai dengan narasi yang mau disampaikan kah? Atau emang cuma suka aja prosesnya dan bentuknya hasilnya gitu? Oke. Ya pertama kan itu ada ketertarikan awalnya sama si proses ini. Terus akhirnya terjebak sama proses ini gitu. Tapi selama perjalanannya itu tuh Goro nemuin benang merahnya nih gitu. Apa tuh? Dari si proses yang Goro angkat sama dari kontennya ya, isu-isu yang Goro angkat, yang Goro combine jadi karya Goro itu tuh sebenarnya pengen ngerimain lagi kita nih manusia. Sebenarnya benang merahnya tuh di situ tuh. Dari yang tadi tentang penyimpangan beragama sama si old photography proses ini nih sebenarnya di mana nih? Ketemunya di mana?
Nah itu sebenarnya kita nih manusia, kita kebanyakan dari kita tuh take it for granted atau abai sama hal-hal yang itu tadi yang sepele, sederhana. Ya, gue harus ceritain nih kalau tentang penyimpangan beragama tadi. Kenapa sih ada orang-orang yang radikal, ada teroris, ada terorisme apa segala macam? Ya itu karena mereka abai juga, take it for granted sama bagaimana mereka beragama, bagaimana mereka melihat agama dan caranya mereka beragama tuh akhirnya yang jadi penyimpangan itu gitu. Nah dari fotografi juga, kenapa ya awalnya mungkin gue mikirnya terjebak gitu ya sama fotografi proses ini. Tapi relate-nya adalah yaitu dengan pertanyaan awal Goro tentang fotografi sendiri ini apa sih? Fotografi itu, fotografinya aja nih apa sih gitu? Ada art fotografi yang tadi Goro bilang, foto jurnalistik, ada foto komersil gitu ya, buat industri. Fotografinya sendiri ini apa? Nah, dengan Goron kenal si old photography proses ini, yang mana dia itu adalah salah satu cikal bakal adanya munculnya fotografi gitu. Ya Goro akhirnya mundur ke belakang buat lebih tahu, lebih mengenal. Goro ubek-ubek tuh si fotografi itu apa, ya lewat dengan si old photography proses ini gitu. Yaitu sampai akhirnya Goro, oh ternyata fotografi itu tuh ini loh gitu. Nggak cuma sekadar gear, kameranya apa, lensanya apa, nggak cuman itu aja sebenarnya. Jadi fotografi itu sebenarnya yang Goro temukan ya seluas itu gitu. Melalui proses yang keribetan benar. Prosesnya dulu akhirnya kan balik ke sejarahnya fotografi itu ada tuh kayak gimana gitu. Terakhir, next mau pengennya bikin apa sih yang belum kesampaian melalui si proses ini? Gua pertama-tama tuh sebelumnya Goro, yaitu awalnya Goro waktu tugas akhir tuh kesusahan ya buat cari tahu gitu ya, diskusi soal proses ini gitu. Itu agak susah kan dulu. Mau cari material bahannya juga susah gitu. Dulu juga belum begitu banyak yang pakai ya praktek dengan proses ini juga gitu ya. Karena ya itu teknologi udah makin maju, udah makin mutakhir. Kalau ada yang lebih mudah kenapa harus dipersulit gitu. Jadi si ini nih agak sempet hilang mungkin ya, atau sempet terkubur gitu ya. Nah Goro gali-gali lagi, Goro coba angkat lagi. Di 2018 itu lulus akhirnya dengan old photography proses ini. Terus berjalannya waktu Goro sambil kerja juga, waktu itu workshop juga, sharing di sini juga sempat sharing waktu itu ya, workshop buat cyanotype ya. Iya, soal cyanotype, soal tugas akhir Goro waktu itu. Terus berjalannya waktu ya itu udah 5 tahunan berjalan. Sekarang ini ya, kalau kita lihat sekarang ini cyanotype khususnya gitu ya, udah makin rame gitu, makin banyak yang mulai coba, mulai proses pakai juga, udah mulai populer lah. Nah itu Goro cukup senang juga sih, maksudnya dengan ramenya lagi nih Goro juga mau terus berpraktek di sini juga lebih mudah juga kan buat Goro gitu ya. Jadi gitu sekarang Ross sudah jualan chemical sama workshopnya juga mungkin ya. Goro iya workshop juga kan, udah workshop juga. Goro udah bisa kalau dulu masih susah-susahnya cari kimia jauh-jauh gitu, mesti kemana, pusing gitu kan. Sekarang udah makin mudah lah buat Goronya gitu. Itu udah cukup seneng sih buat Goro gitu. Jadi nggak muluk-muluk pengen bikin sesuatu yang lebih, atau mungkin chemicalnya pakai yang lain, nggak atau masih explore? Tapi ya itu masih terus berjalan ya si
Goro juga masih belum selesai sampai di situ aja. Ini lagi aktifnya lagi nih, ngaktifin lagi si ya eksperimen lagi, masih cobain ngaktifin si cyanotype ini lagi juga. Ya tetap ngejaga si praktek ini lah ya. Biar nggak hilang. biar nggak bukan hanya hilang aja sih menurut Goro. Biar nggak menyimpang aja itu yang tadi. Oke, ya. Mudah-mudahan ditunggu karya-karya barunya, terutama yang agama juga enggak ya? Udah enggak ya? Apa tuh? Ngomongin agama udah enggak ya? Pakai bentar lagi pemilu biasanya kan pelaku tuh. Tapi sebenarnya itu dengan old photography proses ini juga Goro jadi semakin ingat Tuhan gitu. Bener kalau itu karena cyanida ya. Bukan. Karena kan kita prakteknya manual ya. Cetaknya manual masih itu, kalau kita lagi proses-proses terus tiba-tiba mendung atau tiba-tiba hujan kan, ya Allah gitu ya, harus sabar. Karena kita punya boleh berencana tapi panitia yang menentukan benar. Sama gitu, Mbak Rara ya, kalau ada orang dalam harus sabar, harus lebih teliti gitu kan. Oke. Siap. Ya kita tunggu aja karya-karya dari Goro, atau mungkin ngadain workshop mungkin Goro atau apa. Iya, kita tunggu di Instagramnya Goro, sama ada Instagram ininya ya, khusus karyanya. Iya, Equals Blue namanya. Equals Blue. Nah, ya kan nanti dimasukin disimpan lah biar bisa dicek juga nih karya-karyanya Goro. Aman, thank you. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode yang lain. Bye. Bye.